Hai. Welcome back to The Only Child Club. Hai, gue Cher dan gue Agatha. Kita akan ngobrol-ngobrol di Only Child Club, yaitu tempat ngobrol-ngobrol gak cuma buat anak tunggal, tapi buat semua orang ya. Welcome buat nongkrong bareng kita di sini. Cuma pembawa acara kalian dua orang ini adalah anak tunggal. Jadi mostly perspektif yang akan kita bawakan adalah perspektif dari anak-anak tunggal. Ini Tuh, tempat guys. safe space-nya anak tunggal juga. Jadi buat yang sama-sama anak tunggal, Hai, welcome to the club. Yang bukan anak tunggal juga welcome to the club. Gila, episode Keberapa ini ya? kelima. Tadi aku sampai nggak bisa ngitung loh, saking kebanyakannya. Kita ada aksesoris baru. Tada. Kalau aus bisa minum, walaupun agak ribet ya posisinya, sebenarnya agak di belakang. Hari ini apa aja sih, Cher, yang mau kita bawakan topiknya? Hari ini kita bakal ngomongin life decision kita sebagai only child nih, yang nggak punya figure brother atau sister sama sekali. Jadi nggak ada yang ngebilangin life decision yang plenger-plenger. Life decision plenger, bener. Jadi buat teman-teman yang nonton, mungkin ada yang juga anak tunggal sama kayak kita, nggak ada yang ngebilangin kayak dek, decision lu tuh plenger yang barusan. Stay tune ya. Itu kesimpulan dari kita sih, karena kita kayak suka menyalahkan keadaan. Kita berasa decision plenger yang kita buat ini alasannya adalah karena nggak ada yang ngasih tahu kita. Mungkin kalau dikasih tahu kita tetap bandel. Kalau gue tetap bikin juga. Tetap gue bikin, bedanya cuma ada yang ngasih tahu aja. Nah, kalau gue mengakui memang waktu itu gue masih muda. Jadi memang tuh plenger-plenger karena gue masih muda. Life decision yang plenger. Dari Agatha dulu deh. Dari gue dulu ya. Gue itu pernah cat blonde, guys. Jadi kalau kalian melihat aku sekarang dengan rambut yang lebih natural ya. Pada masanya aku ingin terlihat berbeda. Aku ingin terlihat keren. Aku ingin terlihat artsy banget gitu loh. Jadi aku cat sebenarnya. Ini timelinenya kapan nih? Ini timelinenya awal kuliah ya? Iya, jadi itu pertama kali gue ngecat rambut without any research, without any pengalaman, dan nggak ada tuh gue nanya-nanya sama orang yang pernah cat rambut. Gue langsung cat platinum blonde namanya. Sedap. Enggak, gue waktu itu namanya platinum blonde. Jadi dia tuh sebenarnya harusnya kayak agak abu-abu. Waktu itu tuh gitu. bukan lu mau platinum blonde, lu tuh maunya silver. Platinum blonde namanya. Enggak, silver, lu maunya ya silvery. Memang dia akhirnya bakalan silver. Platinum itu kan agak silvery, jadi namanya platinum blonde waktu itu. Nah, terus mungkin di situ ya terjadi kesalahpahaman ya, mungkin di situ. Iya. Intinya ada kesalahpahaman nanti ya, guys. Jadi ceritanya life decision plenger gue adalah gue ngecat tanpa preparation. Gue nggak research dulu, gue nggak nanya-nanya orang, gue langsung terjun gitu loh. Terus yang nemenin gue juga plenger, gue juga nggak tahu kayak gue juga nggak pernah cat rambut. At that point gue juga nggak pernah. Kita baru lulus SMA, jadi memang teman-teman seumuran kita itu nggak ada yang pernah cat rambut. Karena dan sayangnya kita nggak punya saudara. Kalau kita punya saudara mungkin bisa dibilangin, dek lu jangan tiba-tiba blonde. Bener. Lu gila banget. Bener. Kenapa nggak nanya sama orang tua? Soalnya gue takut diomelin. Jadi gue kayak daripada nanya ntar nggak boleh, udah gue langsung aja gitu. Mending pulang-pulang pirang ya. Pulang-pulang platinum namanya. Tapi hasil akhirnya adalah bisa di stitch ya di sini ya, gambarnya gede ya. Hasil akhirnya adalah kuning jagung, guys. Jadi gua pas ngecat itu ada dia nih. Dia nunggu berapa jam? 5 jam. 5 jaman Dari rambut gua nih. Gua pas dia ikut pas ngeblow. nungguin dia, gua tuh ngeblow rambut. Gua kayak nge-curl rambut. Dari awal gua nge-curl kan gua kelar duluan tuh. Dia kan 5 jam kan. Gua di jam kedua ketiga udah kelar. Rambut gua udah keriting banget nih. Kasih gambar. Udah oke banget. Udah cuc. Sampai dia lurus. Sampai nungguin tuh sampai lurus lagi rambutnya, sampai abang salonnya tuh kayaknya dia feel bad, kayak dibikinin lagi nggak? Iya, rambutnya udah los, dibikinin lagi, dia kerlingin lagi. Iya. Nah, itu ceritanya juga ada cerita lucu lanjutan. Saking gak ngertinya gua, tiba-tiba pas udah jadi, dia udah kelar setelah 5 jam kita menunggu, rambutnya tuh kuning jagung seperti yang kalian lihat di sini ya, kuning jagung seperti ini. Terus gue sebagai anak baru lulus ya, gue nggak enakan ya orangnya pada masa itu. Gue nanya dong sama si kakaknya ini kayak, kak, ini kok
tidak platinum gitu kan, tidak silver. Terus dia bilang sama gue dengan nada pede ya kayak, oh ini mah soalnya belum dikeramasin gitu. Terus gue kayak, emang Sumpah gue inget banget dia tuh maunya silver. Ini tuh foto ini tuh masih bisa platinum lah walaupun kayak jagung, tapi maksudnya blonde yang belum platinum, tapi ini tuh blonde. Lu tuh mintanya silver. silver? Makanya gue juga bingung Nah, kayak apa udah belum tuh. selesai. Itu dia, gue juga udah nanya kan, gue nanya sekali, itu juga dengan berat hati karena gue orangnya nggak enakan pada masa itu ya. Terus gue tanya lagi karena di otak gue ini tidak make sense, masa dari kuning dikeramasin jadi silver? Ini kan dua warna yang di color wheel itu berbeda tempatnya gitu Suruh kan, bukan gaslight deket. sama dia. Iya, gue tanya lagi, Kak, tapi ini kuning banget, masa bisa jadi silver? Tapi karena nggak enak gue tambahin, emang gitu ya, kata dia. Iya emang gitu, ini mah nanti keramas 3 kali juga jadi silver katanya. Oke, sebenarnya di logika gue nih kagak make sense ya. Iya, Cuma iya, kan siapalah aku baru ngecat sekali di salon yang lumayan terkenal di mall loh. Lu tandain salonnya. Mungkin Di bukan mall. mungkin bukan salonnya sih, mungkin si kakaknya itu sih menurut gue. Iya sih. Ya, jadi pulang-pulanglah gue blonde, gue keramas beberapa hari kemudian gue tetap blonde. Ada juga Nggak jadi silver. sebenarnya kalau kita mau belain si kakaknya itu, Blonde makin kuning. sebenarnya ada silver ya, tapi cuma di dalam sini doang dikit. Jadi kayak malah jadi nggak rapi gitu loh, ngerti gak sih kayak ada. Nah, Mungkin kalau kita punya kakak atau adik gitu ya kan bisa mereka ngikut tuh, kayak mereka bisa marahin masnya gitu. iya. Mas, adik saya nih Dia maunya silver. Kenapa jadi jagung? Sumpah ya, di kala itu tuh lagi zaman anime. Gue juga kayak, Kenapa jadi anime dia? Gitu. Memimpin sebuah tim khusus yang kubentuk untuk menangkap seekor burung unta. Baik, burung unta. terus Gue yang kebetulan sebelumnya nggak tahu anime nih. di kala itu lu memang lagi dekat sama orang yang suka anime. Emang iya? Oh iya lagi. Iya, jadi gue Oh kira, iya. lu tuh ngikutin fetishnya dia. Iya. Gue kira gitu, jadi gue kayak ada yang gue kelewat kali. Iya, mungkin gue Gitu. belum ngomong karena gue malu kali ya. Iya. Enggak. Dia belum come out. Ternyata dia belum come out. Ternyata memang itu sebuah kesalahan ya. Gitu. Jadi kalau kalian mau membuat decision, apalagi rambut ya, rambut kalian itu gua mengalami si bleaching berkali-kali itu bener-bener bikin kering, bikin patah-patah. Terus itu gue ngalaminnya lama. Habis blonde, kalian mau ngecat nih ke warna yang lebih manusiawi, contoh coklat. Lama-lama jadi kuning juga coy. Iya loh, itu gue baru tahu. lama-lama jadi kuning juga. Jadi nggak bisa coklat kayak gini karena base-nya tuh terlalu light. Intinya supaya nggak plenger. Kalau lu baru ngecat pertama kali, Lu jangan research langsung blonde. dulu, Kalau iya. bisa dari yang warna-warna yang aman dulu. Jangan tiba-tiba dengan tidak ada guidance. Bener loh. Dan tidak ada yang ngomelin masnya gitu. Kalau masnya menzolimi aku gitu. Gue juga lagi sibuk, rambut gue lagi lurus, lagi lepek. Ya. Rambut gue ini baru dikeramasin, habis di blow udah lurus lagi. Kayaknya lu baik deh, lu respecting gue. Takutnya gue kayak ada fetish kan tadi yang gue belum come out. Decision Itu plenger, decision plenger gue. edisi rambut blonde. Apa decision plenger lu nih? Life decision gue yang plenger adalah, jadi background story-nya adalah gue tuh nggak pernah kecil. Gue tuh selalu I'm a chubby girl, even dari SMA. Oh, bahasanya Chub- kecil. Oke. Chubby girl. Jadi dulu tuh banyak banget tren-tren diet. Salah satu tren diet yang waktu itu gue ikutin adalah lu pakai korset. Aduh, gue juga tahu lagi. Ingat Gue gak juga lu yang tahu. pas gue SMA, gue tuh pakai korset. Jadi ada kalanya gue tuh beli korset, memang gue downsize. Gue nggak cuma gue pakai korset ke SMA, gue downsize. Jadi Dia itu lebih kecil. dia take it further gitu loh. Itu lebih kecil daripada seharusnya. Gue pakai lah ke sekolah. Sekitar berapa hari gitu ya, gue pakai korset ke sekolah. Di hari ketiga keempat, gue enek pengen muntah gara-gara korset itu tuh kayak ngebebeng badan gue, kayak ngok gitu kan. Jadi tuh kayak lambung lu tuh kan ketekan gitu kan. Iya. Jadinya itu gue berasa jadinya asem. Terus gue juga Tapi lu jadi pengen sebat nggak pas asem gitu? enggak. Cuma Enggak. tapi beneran itu beneran jadi nggak pengen makan. Cuma maksudnya nggak worth it akhirnya. Nggak lapar kan rasanya soalnya. Nggak lapar, tapi gue jadi kayak kelingan. Karena seharian gue di sekolah gue tenang. Tapi kalian pernah denger juga gak sih tren ini? Karena waktu itu tuh beneran ngetren, gue juga tahu. Atau gara-gara gue temenan sama dia, gue juga tahu. Gue juga pakai korset.
Lu pakai korset juga kekecilan terus bikin Nggak sampai kekecilan, tapi gue yang nggak di downsize juga. Enak. Gue mah sih. Ya, jadi itu life decision gue yang plenger adalah pakai korset ke sekolah karena itu jadinya enak. Sembari lu harus konsen. Dulu kita Ya, anak IPA ya. ya. Jadi udah pelajarannya puyeng. Halo IPA besties. Iya, udah pelajarannya puyeng. Gue sembari pakai korset, gue sembari nahanin muntah karena mah gue Sambil GERD. karena mah gue ketekan. Asam lambungnya udah naik ke sini, Wak. Ya. Tapi gue juga mah waktu pakai korset itu, cuma gue nggak Justru notice aja itu gara-gara korset ya. Gue kira itu kayak salah lambung gue aja gitu loh. Gue kayak gaslight lambung gue, kayak apaan sih sakit mah gitu. Jadi gue minumin Milanta aja. gue sadar memang cepet. Gue sadar di sekitar hari ketiga keempat gue lepas. Besokannya gue lepas, gue coba iya gue nggak mah. Nah, gue figure out oh berarti itu korset. Note-nya, kalian harus tahu korset zaman dulu tuh nggak kayak zaman sekarang. Nggak kayak Sekarang tuh lebih kayak namanya body shape. shapewear. Bener-bener kain, tapi kainnya memang kenceng gitu di Iya. badan kalian kan. Kita tuh yang ada kawatnya, tau gak sih? Jadi yang kalau kalian di sekolah duduk terus, dia tuh bakalan nukik gini ngek gitu. Jadi kalian bakalan kayak agak ketusuk gitu loh. Iya bener Ketusuk kan? Bener ketusuk. Iya. Nah, Gue Nggak nyalahin mungkin. karena gue gak punya saudara. Gue wish gue punya kakak cewek yang bilang sama gue, Dek, nggak works loh gitu. itu gak works loh. Itu diet yang kayak gitu. Tapi maksudnya lu jadi kurusan nggak setelah jadi kecilan setelah lu pakai? Kayak cuma 3 hari soalnya. Itu decision plenger gue. Jangan ya, jadi jangan ya adik-adik apalagi yang masih SMP SMA gitu. Korset kayak gitu. Korset zaman dulu kali. Kalau zaman sekarang kayak udah Tapi nggak maksudnya apa-apa di sekolah sambil kayak gitu kan nggak konsen lah membuat belajar. Tapi kalau kalian dare, mungkin kalian akan plenger kayak kita. Ini kita kasih tahu supaya kalian nggak perlu. Tapi kalau kalian mau coba sendiri, kita nggak larang. kali. Setuju. Resiko ditanggung pengguna. Adegan dewasa barusan. Adegan dewasa itu. Kalau gue yang kedua agak saucy, nemenin dari nol. Dimulai dari angka 0 ya Pak. Cowok dari Benar. Makasih Pak.